Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fit Tama akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi, tentunya di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung saja, saya akan mengenalkan deskripsi mata kuliahnya. Jadi, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diajarkan untuk membekali mahasiswa dalam mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Kemudian mata kuliah ini mendalami pengajaran Bahasa Indonesia bagi siswa kelas lanjut dengan berbagai metode dan pendekatan, kemudian juga mengajarkan karya sastra. Sebenarnya ini sudah ada di mata kuliah sastra anak, tapi muncul kembali pada mata kuliah ini. Dan yang terakhir adalah mempelajari tentang 4 keterampilan berbahasa di kelas lanjut juga, karena dasarnya sudah ada di kelas awal. Baik, itu deskripsi singkatnya. Dari deskripsi itu, kita mendapatkan CPL-nya. Ada 4 tentunya, ada sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan khusus. Nah, sikapnya ini yang muncul adalah kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian pengetahuannya ini terkait dengan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif bagi guru di sekolah dasar. Tentunya ini berkaitan dengan pengajaran itu sendiri. Kemudian keterampilan umum, ini yang muncul adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, tentunya di bidang bahasa Indonesia. Dan keterampilan khususnya adalah mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar secara mandiri. Nah, dari CPL ini kemudian muncullah CPMK, jadi turun lagi ke mata kuliah. Di sini ada 5, saya menyusun. Yang pertama adalah membedakan pembelajaran berbahasa kelas rendah dan tinggi. Jadi kalau kemarin sudah belajar di mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah, nah sekarang beralih ke kelas tinggi sehingga mahasiswa itu diharapkan bisa membedakan, gitu, menganalisis perbedaannya. Kemudian menganalisis model pembelajaran yang sesuai. Nah, ini untuk keterampilan berbahasa di kelas tinggi. Kemudian membuat karya sastra, jadi bukan hanya penggunanya saja, namun bisa menghasilkan karya sastra yang bisa mereka gunakan untuk pembelajaran kelas tinggi. Kemudian mampu merancang pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Ini utama sekali. Jadi mata kuliah ini sebenarnya mengharapkan mahasiswa untuk bisa merancang sekaligus melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi itu sendiri. Dan juga yang terakhir ada terkait dengan literasi. Oke, literasi ini penting sekali juga. Langsung saja, materi pembelajarannya dari tujuan itu tadi sudah dapat diturunkan jadi materi pelajarannya. Jadi ada materi bahasa Indonesia kelas tinggi terkait konsep dan materi-materi yang harus dikuasai dan diajarkan pada bahasa Indonesia kelas tinggi. Jadi kita juga breakdown kurikulumnya. Kemudian analisis pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi, kemudian ada model dan metode, ada sastra anak yang tadi sudah saya singgung, kemudian rancangan pembelajaran dan literasi dasar. Ini adalah materi yang akan dipelajari. Berikutnya, model, metode, dan interaksi, karena mata kuliah ini kemarin kami laksanakan pada saat pandemi, jadi kami menggunakan Zoom meeting lebih banyaknya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan perkuliahan tatap muka. Jadi di sana kami ada diskusi, kemudian ada direct teaching. Jadi saya menjelaskan materi di situ atau bergantian dengan mahasiswa, kita berdiskusi bersama dan presentasi juga, dan ada project-nya juga. Jadi project based learning. Nah, project ini akan saya jelaskan di bagian penilaian. Oke. Jadi sistem penilaiannya dari 16 pertemuan itu yang pasti tidak setiap pertemuan saya akan melakukan evaluasi tertulis begitu secara banyak. Nah, jadi ada beberapa opsi. Jadi di akhir perkuliahan itu biasanya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan
untuk mengecek pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang sudah dilaksanakan. Nah, dan kebanyakan karena menggunakan Zoom, jadi lebih mudah untuk melakukan pengecekan karena saya akan mengirimkan link presensi yang berisi beberapa informasi terkait nama, kemudian NIM-nya, kelasnya, kemudian di akhir itu akan saya tuliskan beberapa pertanyaan terkait mata kuliah yang sudah dipelajari, jadi materi-materi yang sudah dipelajari hari itu untuk mengecek kembali pemahaman mereka, sejauh mana mereka sudah memahaminya. Kemudian ini yang terakhir adalah project, jadi ini memiliki bobot penilaian yang paling tinggi dan merupakan gawenya ya. Jadi ini yang proyek besarnya dari perkuliahan ini adalah di akhir itu saya meminta mahasiswa untuk melakukan analisis kebutuhan. Jadi saya minta mereka untuk mencari siswa sekolah dasar tingkat kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Karena pandemi, jadi saya sarankan untuk mencari yang paling dekat, jadi mungkin dari keluarganya atau dari lingkungan rumahnya sendiri. Tidak jauh dan tidak banyak, mungkin hanya 1 atau 2 siswa. Kemudian mahasiswa akan mengobservasi dan menganalisis kesulitan dan kebutuhan apa yang dialami oleh siswa tersebut, karena di rumah itu pembimbingan guru berkurang dan kebutuhan siswanya masih tetap sama, sehingga mahasiswa diharapkan untuk bisa membantu memecahkan permasalahan itu. Dan dari situ juga mereka menganalisis dan merancang perbaikannya, sehingga mereka akan melakukan pengabdian ya. Menurut saya itu adalah pengabdian masyarakat karena mereka membantu siswa untuk belajar memecahkan permasalahan yang sudah ada. Nah, di akhir juga nanti saya akan mengenalkan artikel ilmiah ya, sebagai luaran dari mini research-nya. Tadi karena mereka terjun ke lapangan langsung, mendapatkan permasalahan langsung, observasi, mencari data, jadi saya diharapkan di akhir itu setidaknya mereka sudah mencoba untuk membuat luaran. Tidak ditargetkan apakah harus sampai publish begitu, karena saya juga menyadari kalau itu agak sedikit susah gitu. Jadi setidaknya mereka sudah mengenal. Jadi itu proyek yang tertinggi, nilainya juga tertinggi dari situ. Dan tentunya ada UTS pada pertemuan 8 dan UAS tertulis pada pertemuan 16. Saya rasa itu. Terima kasih.